Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kakak. Ketemu lagi sama saya dari Prodi Bisnis Digital. Saya Wulan. Saya akan mengampu mata kuliah manajemen keuangan dan kita akan membahas mengenai cara baca laporan keuangan. Bagi investor saham, membaca laporan keuangan atas saham yang dipegangnya hukumnya wajib untuk menambah keyakinan dalam berinvestasi. Memahami dan mengetahui kinerja sebuah perusahaan dari sebuah laporan keuangan juga disebut dengan analisa fundamental. Harga suatu saham perusahaan biasanya cenderung bergerak searah dengan fundamentalnya. Jika fundamentalnya baik, maka harganya akan cenderung naik. Begitupun sebaliknya. Dan secara garis besar ada 4 laporan yang disampaikan suatu emiten dalam sebuah dokumen laporan keuangan, baik triwulanan maupun tahunan, yaitu laporan neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan arus kas. Nah, laba bersih atau laba ekuitasnya naik, itu perusahaan yang bagus laba bersih atau laba periodenya berjalan naik. Misalnya laba bersih periode 30 September 2020 dibandingkan dengan 30 September 2019. Kalau terjadi kenaikan berarti itu baik. Begitu juga dengan total ekuitasnya. Kemudian return on equity ya. Hal yang kalian perlu perhatikan dalam sebuah laporan keuangan itu ada di ROE, yaitu return on equity. Itu levelnya di 15% atau lebih. ROE adalah tingkat pengembalian investasi. Setiap keuntungan 1.000, maka menghasilkan keuntungan bersih minimal 15% atau lebih dalam setahunnya. ROE adalah indikator paling mendasar dari analisis fundamental. Jika ROE-nya bagus, kemungkinan besar yang lain di laporan keuangan juga bagus. Tetapi kalau kurang dari 15%, artinya perusahaan itu tidak menguntungkan. Jadi, buat apa sahamnya dibeli? Itu indikator mudahnya. Ada sih, nanti teman-teman tetap boleh membeli perusahaan yang nilai ROE-nya di bawah 15%. Tapi harus ada persyaratan-persyaratan lain yang mengikuti gitu ya. Atau mungkin memang kalian punya memang ketertarikan atau punya feeling khusus terhadap perusahaan itu. Ya monggo saja. Tapi kalau secara ekonomis atau secara hitung-hitungan selama itu di bawah 15% itu tidak menguntungkan. Jadi memang sebaiknya tidak perlu dibeli ya. Kecuali kalian punya pertimbangan lain ya. Contoh untuk menghitung ROE laba periode berjalan SIDO-nya itu 30 September 2020 contoh 640,8 miliar selama 9 bulan. Total ekuitasnya 3,3 triliun. Jadikan laba periode berjalannya selama 1 tahun itu 854,4 miliar. Nah, ROE-nya adalah 854,4 miliar dibagi total ekuitas, dibagi 3,3 triliun. Dikalikan 100 sama dengan 25,8%. Artinya setiap investasi 1.000 di SIDO menghasilkan untung bersih setahun sekitar 250. Kalau ROE-nya di atas 15%, maka itu dianggap menguntungkan. Monggo silahkan bisa dijadikan salah satu pilihan untuk investasi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk menghitung ROE itu bisa dari laba periode berjalan 1 tahun dibagikan total ekuitas dikalikan 100. Nanti akan ketemu. Oke, lanjut dulu ya. Nah, untuk membayar dividen itu sebaiknya di kisaran 30-40% atau lebih dari laba bersih perusahaan dalam setahun. Data pembayaran atau pembagian dividen ada yang tersaji di laporan keuangan. Kadang ada juga yang tidak.
Nah, investor dapat mencari informasi tersebut di internet. Lihat total dividen yang dibagikannya. Misalnya, dari 80% perolehan laba bersih perusahaan di tahun 2018 sebesar 500 miliar, itu bisa kita cek ya. Bukan cuman melihat dividen tunai interim saja. Data dividen ini sangat penting sebab perusahaan bisa saja menuliskan laba bersih sekian rupiah. Tapi kalau tidak bayar dividen, perolehan laba tersebut dapat diragukan kebenarannya. Bila pembayaran dividen kurang dari 30 atau 40%, maka itu namanya terlalu kecil. Investor berhak lebih dari itu. Namun kalau lebih dari angka di atas bisa juga menunjukkan perusahaan tersebut sudah mature alias tidak bisa bertumbuh lagi. Artinya keuntungan dibagi ke investor lalu ya sudah. Bagaimana lagi gitu. Nah, cari perusahaan yang membayarkan dividen tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Jadi di kisaran 30 sampai 40%. Nah, tadi ada kaitannya dengan laba ditahan. Nah, kalau perusahaannya ini butuh modal untuk ke depannya, tapi dia tidak berani ngambil utang lagi, maka dia bisa saja nego dengan pemilik atau para pemegang saham, pemegang perusahaan, pemilik perusahaan, apakah memungkinkan dividennya diturunkan dari yang tadinya seharusnya dapat 40 menjadi dapat 20% saja. Nah, berarti itu kan laba ditahan. Harusnya diturunkan atau dikeluarkan sebanyak 40%, tapi hanya dikeluarkan 20%. Contoh seperti itu. Atau bahkan ada contoh yang lebih ekstrim bahwa tahun ini tidak dibagikan nih gitu karena perusahaan benar-benar butuh tambahan modal, suntikan dana nih. Berarti boleh nggak gitu di tahun depan saja dividennya dikeluarkan, tapi di tahun ini dipakai untuk tambahan modal. Bisa saja seperti itu. Nah, itu tapi kembali lagi kepada si ownernya, kembali lagi kepada pemilik sahamnya atau pemilik perusahaannya. Apakah mau seperti itu? Apakah siap tidak dapat uang, tidak dapat dividen? Nah, kayak gitu ya. Karena kurang dari 30 atau 40% saja sudah dibilang kecil. Dan itu dibilangnya ya tidak menguntungkan kalau di bawah itu dividennya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi cari perusahaan yang membayarkan dividen tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga. Ya, di kisaran 30 sampai 40. Oke, kemudian kita lihat lagi yang poin selanjutnya setelah kita lihat ROE, kemudian kita juga lihat dividennya, kemudian yang pertama kita tadi lihat laba bersihnya berapa, naik atau tidak gitu. Nah, kita lihat lagi yang selanjutnya adalah utang. Nah, kalau utangnya kecil atau maksimal sama dengan nilai ekuitasnya. Kalau utang di dalam laporan keuangan biasanya disebut liabilitas ya. Jadi kalau nilai liabilitas atau utangnya lebih besar daripada nilai ekuitas, maka harus hati-hati. Kalau utangnya kita lebih besar daripada modal, itu hati-hati. Ekuitas itu modal modal baik dari modal internal ataupun dari pendapatan dikurangi biaya. Jadi kalau itu posisinya lebih kecil daripada si ini apa namanya utang, maka kita memang sudah harus warning nih. Loh kenapa nih kok? Jangan-jangan dia untuk pembiayaannya selama ini dari hutang semua nih. Kan bahaya. Kalau semua operasionalnya itu berdasarkan dari hutang, itu akan berbahaya. Nggak sehat perusahaannya. Ya, oke? Tapi tidak semua laporan keuangan itu harus disamaratakan ya, karena ada saja yang menganggap wajar nilai utang kalau sama dengan ekuitas. Kalau sama, tapi kalau sudah lebih besar daripada nilai ekuitas, kita orang yang mau investasi kita lihat dari laporan keuangannya itu, nah kita harus ada apa nih? Ini harus hati-hati seperti itu ya. Nanti teman-teman silakan cek sendiri di laporan keuangan yang sudah kalian download. Kalian cek sendiri bagaimana labanya, bagaimana ekuitasnya, kemudian bagaimana ROE-nya. Kemudian kalian juga lihat juga dari sisi hutangnya. Ya, dicek
ke laporan keuangan yang sudah kalian download. Apakah perusahaan yang kalian sudah download laporan keuangannya itu aman, sehat, atau tidak? Ya, nanti silakan kalian evaluasi atau lakukan cek mandiri. Kemudian yang kelima adalah utang yang mengandung bunga. Itu jumlahnya kecil. Kalau utang bank, obligasi itu kecil, maka itu baik. Perusahaan yang bagus adalah nilai utangnya yang mengandung bunga seperti utang bank dan obligasinya kecil. Sebab jenis utang tersebut pembayaran bunganya akan menjadi beban operasional perusahaan. Jadi akan menurunkan laba bersih. Utang bank beda dengan utang usaha. Kalau utang usaha itu nggak ada bunga. Misalnya beli bahan baku, bayar belakangan, nilai pembayarannya tetap sama. Maksudnya gimana Bu? Saya masih belum mudeng. Contoh, kalau kamu itu kakak pada ambil utang akan tanda tangan perjanjian hutang ke bank, maka itu akan ada bunganya. Contoh 10%. Nah, pembayaran bunganya itu nantinya akan mengurangi laba. Karena apa? 10% dari nilai hutangnya. Contoh 10% dari 10 juta. Nah, itu harus kalian bayar. Itu nantinya akan mengurangi si utang bank. Tapi kalau kalian utangnya itu kepada PTA, kita beli bahan baku. Nah, kita utang, tapi bayarnya 30 hari kemudian. Utangnya tetap sama. Contoh 3 juta, ya 3 juta. Nggak akan jadi 3.500.000, 3.800.000, nggak seperti itu gitu. Karena jarang kalau utang usaha itu pakai bunga gitu. Tapi kalau namanya bank atau obligasi itu iya ada bunganya. Leasing atau segala dan lain-lain itu ada bunganya. Jadi kalian harus berhati-hati. Kalau utang yang mengandung bunganya itu banyak, maka kondisi keuangannya perusahaan itu dipastikan perlu kita teliti lebih dalam. Gitu. Karena ini akan mengakibatkan keuntungan atau laba bersihnya akan kecil perusahaan. Karena apa? Itu tadi ada beban utang. Beban utang bank yang akan mengganggu atau mempengaruhi operasional perusahaan. Ya, paham ya? Kalau belum paham, nanti silakan segera WA ke saya. Kalau nggak ada WA, nanti saya kira semua paham. Jadi nanti saya lanjutin aja kalau pada paham semua. Oke? Ini lanjut nih ya, lanjut dulu. Oke. Kemudian yang keenam, kondisi yang perlu kita perhatikan di dalam sebuah laporan keuangan itu adalah saldo laba positif. Dari angkanya lebih besar dibandingkan modal yang disetor atau tambahan modal yang disetor oleh perusahaan. Dalam laporan keuangan di bagian ekuitas ada nilai modal disetor atau nilai tambahan modal disetorkan dijumlahkan. Kemudian ada nilai saldo laba jumlahkan. Saldo laba harus positif, bukan negatif. Jika jumlahkan, nilainya harus lebih besar dibandingkan total modal yang disetor. Itu baru namanya perusahaan yang tumbuh bagus. Jadi saldonya harus positif. Laba ya. Jadi angkanya harus lebih besar daripada modal yang disetorkan. Jika saldo laba tercatat minus, berarti di masa lalu perusahaan tersebut negatif terus, rugi terus. Bila saldo laba positif dan nilainya kecil, lebih kecil dari nilai total nilai modal yang disetor, artinya kurang bagus masih, meskipun sudah positif. Karena ini labanya masih di bawah dari nilai total modal yang disetor.
Ini kemungkinannya ada dua. Pertama, laba perusahaan selama ini kecil sehingga saldo laba selama perusahaan beroperasi ya cuma segitu-segitu aja. Dan yang kedua, sebetulnya labanya besar tetapi terus dihabiskan untuk membayar dividen sehingga ekuitasnya tidak bertambah. Itu ya. Oke, lanjut dulu. Aset turnover atau besar. Rumus nilai penjualan atau pendapatan dibagi nilai total aset penjualan itu jika semakin besar atonya, maka semakin bagus. Cari saham yang perusahaan punya kinerja atonya besar. Aset turnover. Kemudian yang kedelapan, investasi turnover-nya besar. Rumusnya, nilai pendapatan atau penjualan dalam setahun dibagi nilai persediaan. Misalnya Sido mencetak nilai penjualan 2,8 triliun. Nilai persediaannya 300 miliar. Berarti perusahaan tersebut bisa menjual sampai 9 kali. Termasuk perusahaan dengan perputaran cepat. Omsetnya jalan terus, nilai penjualannya lebih besar daripada persediaan. Kalau yang persediaannya banyak kebanyakan berarti itu nanti bisa saja kalau kayak mie berarti kan itu bahaya, bisa saja segera rusak. Ya enggak? Karena kebanyakan inventorinya, kebanyakan persediaannya. Sebenarnya yang bagus itu yang perputarannya cepat. Gitu ya. Jadi kalau inventory turnover-nya besar maka itu baik. Kalau kalian menemukan perusahaan-perusahaan yang aset turnover-nya bagus, tinggi, oke, centang, cek. Kemudian inventory turnover-nya tinggi, cek. Kemudian laba bersihnya tinggi, cek. Wah ini bagus nih, bagus nih. Wah bagus nih kalau kita investasi di situ. Seperti itu ya untuk memutuskan apakah laporan keuangan dari perusahaan ini baik atau tidak gitu. Secara sekilas gitu. Kemudian kalau laporan keuangannya baik ya kemungkinan besar banyak investor yang mau gitu untuk berinvestasi di situ dengan cara membeli saham atau ngasih modal yang lain. Biasanya sih pakai saham ya. Biasanya sih pakai saham. Oke, yang ke-9 adalah current ratio-nya besar. Rumusnya aset lancar dibagi utang atau liability lancar. Perusahaan yang bagus, total aset harus lebih besar dibandingkan utang lancarnya. Utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam setahun. Jadi kalau total aset lancarnya itu amount-nya lebih besar 300 contoh ya. Kemudian utang lancarnya 100. Nah, itu berarti sudah teman-teman sudah bilang, ini bagus nih gitu. Karena apa? Karena aset lancarnya itu lebih besar dibandingkan utang lancarnya. Utang lancar tuh utang yang jangka pendek, yang harus segera dibayar lah istilahnya gitu. Yang jatuh temponya dalam setahun. Nah, ini jika menunjukkan kinerja yang seperti itu artinya perusahaan tidak punya resiko gagal bayar. Karena apa? Dia punya persediaan uang cash, uang liquid atau uang lancar, kas lancar yang bisa dipakai untuk bayar kapan aja. Tapi kalau kondisinya sebaliknya, maka itu akan berbahaya karena bisa saja perusahaan akan sulit membayar utang-utangnya. Kalau sulit membayar utang, artinya apa? Macet, kreditnya macet. Orang akan nagih, kemudian banyak hal yang bisa dilakukan kalau kita nantinya tidak bisa bayar utang. Bahkan kita bisa saja terjebak sama pinjol-pinjol atau pinjaman-pinjaman yang nanti kita kalap gitu loh, nggak ngitung dengan baik, kemudian malah kita nantinya buntung di kemudian hari. Karena kita ditagih-tagih orang terus, kemudian kita akhirnya kalap, kemudian kita pinjam ke bank, tanpa kita lihat dulu berapa
nilai bunganya saat itu, berapa inflasinya, kemudian kita perusahaannya mampu bayar atau tidak, dan lain-lain. Kita kemudian kalap pinjem, tapi ternyata utang kita justru nantinya akan lebih bengkak. Karena apa? Karena di dalam bank itu ada utang bank yang harus kita bayarkan, utang bunga yang harus kita bayarkan selain utang pokok. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang kita mau pinjam ke bank, dipastikan dulu kita nanti mampu bayar atau tidak. Kalau memang kita tidak mampu, ya kita coba cari alternatif yang lain. Apakah ada yang bisa kita lakukan sebagai owner? Apakah kita nanti tambahan modal dari pribadi owner? Atau kita jual sahamnya kita? Atau kita nanti mungkin lebih fokus ke laba ditahan, returnnya, earningnya kita tahan, yang harusnya kita bagikan tahun ini tapi kita pending karena biar kita punya uang untuk bayar utang ke tempat lain, atau gimana? Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang baik justru kalau yang current ratio-nya besar. Kalau perusahaannya yang punya total aset lancar lebih besar daripada utang lancarnya. Oke, kemudian di sini ada net income margin besar, rumus laba bersih dibagi pendapatan atau penjualan. Contoh laba periode berjalan SIDO adalah 578 miliar, dibagi nilai penjualannya dalam 9 bulan adalah 2,1 triliun. Dikalikan 100%, hasilnya adalah 27%. Dari pendapatan senilai 1.000 maka diperoleh laba bersih sekitar 270. Ini bagus. Karena apa? Karena pendapatannya lebih dari 270 laba bersihnya. Dengan investasi 1.000, dengan pendapatan nilai 1.000, kita bisa dari setiap 1.000 itu kita bisa ada laba bersih sekitar 270. Nih, margin laba yang bagus untuk manufaktur adalah 20%, sedangkan untuk perusahaan dagang distribusi barang itu sekitar 10%. Jadi kalau perusahaan manufaktur itu mencetak margin kurang dari 20%, berarti itu kurang bagus perusahaannya. Ya. Oke, kemudian lanjut, idealnya setelah laba usaha atau laba operasional hanya ada beban pajak yang besarnya 25% dari laba usaha tersebut. Perusahaan yang sahamnya layak dibeli meski menunjukkan tidak terlalu banyak beban yang dipikul. Contohnya, tidak ada beban bunga utang, hanya ada beban pajak atau PPh badan sebesar 25% dari laba usaha sebelum pajak. Investor perlu hati-hati kalau ada perusahaan yang beban pajaknya tidak sampai 25% dari laba usahanya. Kemungkinan itu bukan laba real, hanya tercatat di pembukuan saja. Kemudian yang ke-12, kondisi yang perlu kita perhatikan di dalam sebuah laporan keuangan adalah idealnya angka laba komprehensif tidak jauh berbeda dengan angka laba bersih. Angka laba bersih tahun periode berjalan. Laba periode berjalan dan laba komprehensif berbeda. Laba periode berjalan atau laba bersih adalah yang berasal dari operasional perusahaan. Walaupun angkanya ada yang real, ada yang tidak. Sedangkan laba komprehensif adalah pendapatan atau beban utang yang tidak ada hubungannya dengan operasional perusahaan. Contoh, liabilitas imbalan kerja karyawan. Itu adalah utang perusahaan kepada karyawan yang akan dibayar saat pensiun nanti. Uangnya ada ditaruh di perusahaan dana pensiun misalnya, kemudian supaya bisa diputar. Perusahaan dapat keuntungan dari perputaran modal tersebut dan tetap dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Kemudian yang ke-13 adalah laporan arus kas. Angkanya tidak berbeda jauh dengan laporan rugi laba. Lihat bagian arus kas dari aktivitas operasional. Lalu bandingkan dengan nilai penjualan atau pendapatan dan laba periode berjalan. Contohnya SIDO.
Nilai penerimaan dari pelanggan dengan nilai penjualan hanya beda tipis. Begitu pula dengan kas neto diperoleh dari aktivitas operasi dengan laba periode berjalan. Nilainya tidak jauh. Kalau angkanya persis sama ya nggak mungkin. Tetapi perlu hati-hati kalau ternyata nilainya beda jauh. Berarti pendapatan hanya bersifat pembukuan, tidak benar-benar ada duitnya. Kemudian yang ke-14 adalah neraca keuangan bersih dan sederhana. Begitu pula laporan laba keruginya. Perhatikan laporan keuangan sederhana itu tidak terlalu rumit, kemudian tidak jelimet di bagian aset, ekuitas, liability, ataupun utang. Ya. Oke, begitu aja teman-teman sekilas cara gampang atau cara cepat bagaimana kita melihat sebuah laporan keuangan. Jadi kita melihat sekilas pada saat kita mau investasi kita kan melihat-lihat dulu. Kita nggak main invest, nggak main seperti itu. Tapi kita lihat dulu kondisi keuangan dari satu perusahaan yang akan kita beli sahamnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini ada 14 poin yang nantinya bisa silahkan kalian cek dan cocokkan ke laporan keuangan perusahaan yang sudah kalian download. Kemudian kalian kasih rekaman atau penjelasan apakah perusahaan yang kalian download laporan keuangannya itu adalah perusahaan yang sehat dan layak untuk kita beli sahamnya, kita investasi di situ. Begitu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.